10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Luar biasa. Luar biasa, amin. Amin. Kita percaya kita adalah orang-orang yang luar biasa karena kita memiliki Tuhan Yesus yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita orang percaya, amin. Amin. Yang merasa kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini boleh lambaikan tangannya. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Allah yang luar biasa. Haleluya. Kita mau datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus pada pagi hari ini. Kita membawa kerinduan kita kepada Tuhan. Karena kita tahu kita boleh ada sebagaimana ada di pagi hari ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau datang bersyukur, muji dan memuliakan namanya. Bapa dalam kerajaan sorga dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh Engkau Bapa kami yang baik. Sungguh Engkau Allah kami yang teramat baik. Tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Bapa yang baik, pada pagi hari kami datang kepadamu. Dengan kerinduan hati kami. Kami mau hampiri tatamu yang kudus. Kami mau datang terus mendekat kepada Tuhan. Engkau bawa kami Tuhan. Terus selalu diam dekat padamu Yesus. Karena itu kerinduan kami. Bahwa kami mau terus hidup dalam Tuhan. Kami mau terus tinggal dalam Tuhan. Kami mau terus intim dengan Engkau Yesus. Supaya kami boleh terus berbuah-buah. Supaya kami boleh mengalami terus keajaiban dan kebesaran-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Hadirat-Mu yang memenuhi tempat ini Tuhan. Melawat setiap kami. Hadirat-Mu Tuhan yang memenuhi tempat ini. Menjamah setiap kami. Membaharui setiap kami. Bahkan menyembuhkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur hanya kepada Engkau Yesus. Mari kita bersyukur pada Dia. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Yesus. Haleluya. Biar segala pujian syukur kami naikkan hanya bagi Engkau Yesus. Oh haleluya, haleluya, terpuji namamu Tuhan. Syukur bagi Engkau Yesus. Terima kasih. Engkau bawa kami terus Tuhan. Sebab hanya Engkau yang kami rindukan. Sebab hanya Engkau yang kami rindukan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Mari datang kepada Tuhan. Kita mau datang berseru kepada Dia. Bawa daku mendekat padamu, tinggal di dalammu. Katakan menikmati, menikmati anugerah kasih-Mu, hidup dalam kehendak-Mu. Katakan bawa daku Tuhan, bawa daku mendekat padamu, tinggal di dalammu. Kami menikmati, menikmati anugerah kasih-Mu, hidup dalam kehendak-Mu. Ku tak ingin jauh
darimu Tuhan. Bawaku ke tempat kediaman-Mu dan biarkan Roh-Mu tinggal di dalamku. Di bait suci-Mu, di bait suci-Mu. Mari setiap hati datang kepada Tuhan. Katakan, bawa daku, bawa daku mendekat padamu, tinggal di dalammu, menikmati anugerah kasih-Mu, hidup dalam kehendak-Mu. Katakan, bawa daku Tuhan, bawa daku, amin, mendekat padamu, tinggal di dalammu, menikmati anugerah kasih-Mu, amin, hidup dalam kehendak-Mu. Ku tak ingin jauh darimu Tuhan. Bawaku ke tempat kediaman-Mu dan biarkan Roh-Mu tinggal di dalamku, di bait suci-Mu. Dan ku tak ingin jauh, tak ingin jauh darimu Tuhan. Bawaku ke tempat kediaman-Mu dan biarkan Tinggal di di bait suci-Mu Tuhan, di bait suci-Mu. Biar Engkau terus bawa kami dekat padamu Tuhan. Bawa daku mendekat padamu, amin, tinggal di dalammu. Biar kami menikmati anugerah kasih-Mu, hidup dalam kehendak-Mu. Ku tak ingin jauh, ku tak ingin jauh darimu Tuhan. Bawaku ke tempat kediaman-Mu dan biarkan Roh-Mu tinggal di dalam, di bait suci-Mu, bait suci. Ku tak ingin jauh, ku tak ingin jauh darimu Tuhan, amin. Bawaku ke tempat kediaman, biarkanlah Roh-Mu, biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalam, di bait suci. Katakan, ku tak ingin jauh Tuhan. Bala, 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 bala. Bawa kami dekat kepadamu Yesus. Bawaku ke tempat kediaman dan biarkan Roh-Mu Tinggal di dalammu. di bait suci-Mu. Ku tak ingin jauh darimu Tuhan. Bawaku ke tempat
kediaman-Mu, dan biarkan Roh-Mu tinggal di dalam di baisu. Mari dengan kerinduan kita katakan, ku tak ingin jauh. Ya, ini kerinduan kami, ini kerinduan kami Yesus. Shiralabalabalabalabalaba, shiralababababab. Biarkan Roh-Mu tinggal di dalamku, di bait suci-Mu, di bait suci. Katakan, ku tak ingin jauh, ku tak ingin jauh dari-Mu Tuhan. Bawaku ke tempat kediaman. Dan biarkan Roh-Mu tinggal di dalam di bait suci. Katakan, di bait suci-Mu Tuhan, di bait suci. Oh, di bait suci-Mu, di bait suci-Mu. Haleluya. Mari kita datang kepadamu. Mari kita bawa kerinduan kepada Dia. Katakan, kami bersyukur kepadamu. Kami datang kepadamu. Kami puji, kami sembah Engkau. Oh, haleluya. Tiada Allah yang seperti-Mu Yesus. Engkau bawa kami dekat padamu. Engkau bawa kami tinggal dalam hadirat-Mu. Shiralabalabalabalabalab. Engkau baharui kami. Engkau baharui kami Yesus. Haleluya. Shiralabalabalabalabalabalab. Oh, terima kasih Yesus. Engkau yang kami rindukan Tuhan. Hanya Engkau Yesus. Hanya Engkau Tuhan. Shiralabalaba. Shiralabalabalabalaba. Shiralabalabalabalabalabalaba. Shiralabalabalabalaba. Kiralabalabalabala. Shiralabalabalaba. Firman Tuhan berkata, mendekatlah kepada Allah maka Dia akan mendekat kepada. Mari bangun hubungan kita kepada Tuhan. Seperti Musa yang selalu rindu datang kepada Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Seperti Daud yang selalu membangun hubungannya dengan Tuhan. Seperti Daniel yang selalu membangun penyembahannya kepada Dia. Maka orang-orang seperti itu akan mengalami perubahan, akan mengalami keajaiban dan kebesaran Tuhan. Mari bangun hubunganmu dengan Tuhan. Mari datang kepada Dia. Kami datang kepadamu. Kami mau selalu dekat kepadamu Yesus. Kami mau selalu dekat kepadamu Tuhan. Oh, haleluya.
Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami tahu Engkau ada di sini Tuhan. Kami tahu Engkau hadir di tempat ini. Kami tahu Tuhan. Shiralabala-bala. Kami bersyukur padamu Yesus. Terpuji Engkau Yesus. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau selalu dekat padamu. Kami mau selalu datang duduk diam kaki. Kami mau terus bersyukur. Bahkan kami memberikan hidup kami. Semuanya hanya bagi Yesus. Karena yang terbaik hanya bagi Engkau Yesus. Mari sedang kita semua untuk bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu. Mari sedang kita semua bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Dengan kerinduanmu kau datang kepada Dia. Dengan kerinduanmu engkau menghampiri tatanya yang kudus. Katakan di hadapannya. Ku berikan hatiku. Amin. Dan jiwaku. Ini hidup kami Tuhan. Semuanya bagimu. Amin. Di dalam hidupku. Di setiap waktu. Di setiap waktu. Biar kami menyatakan jalan-Mu. Nyata. Ini hidup kami Tuhan. Ku berikan Hatiku. amin. Dan jiwaku. Oh semuanya. Semuanya. Oh di dalam hidupku. Amin. Di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Nyata. Mari lebih lagi berseru kepada Dia. Katakan. Ku berikan hatiku dan jiwaku dan jiwaku. Semuanya bagi-Mu Tuhan. Semuanya bagi-Mu. Di dalam hidupku. Di setiap waktu. Oh nyatakan. Nyatakan. Katakan ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagi-Mu. Di dalam hidupku. Di setiap waktu. Kami mau menyatakan jalan-Mu. Nyatakan. Katakan ku berikan. Ku berikan hatiku. Amin. Dan jiwaku. Oh semuanya. Semuanya bagi-Mu. Di setiap waktu. Kami menyatakan jalan-Mu. Nyatakan jalan-Mu. Nyatakan Mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Kami bersorak-sorai bagi-Mu. Terima kasih. Ini hidup kami Tuhan. Kami bawa hidup ini hanya bagi-Mu. Hanya untuk memuliakan Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami mau lebih lagi bersuka cita. Kami mau lebih lagi bersorak-sorai bagi Engkau. Kami mau lebih lagi meninggikan Engkau Tuhan dan Raja kami. Mari Tuhan yang mau lebih lagi bersuka cita di dalam Tuhan. Yang mau lebih lagi bersorak-sorai, menari, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bersama-sama dengan saya di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Mari
saudara-saudari, firman Tuhan di dalam 2 Samuel pasal 6 ayat 14 berkata demikian. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan Amin. dengan sekuat tenaga, dan ia mengenakan baju efod dari kain lenan. Setiap kita yang memberikan hati kita kepada Tuhan dan roh Allah hidup di dalam kita, kita percaya kita mau hidup seperti Daud. Amin. 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 Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan, dan mari kita mau menari bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita semua bersukacita bagi Tuhan. Amin. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti musik saja puji Tuhan. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Bagi Tuhan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari, saudara bersukacita pada pagi hari ini, amin. Amin. Coba lihat dulu kanan kirinya. Coba lihat dulu. Adakah wajah-wajah yang bersukacita? Ikan dulu tos kanan kirinya, katakan saya bersukacita dalam Tuhan. Amin. 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 Pujian tadi berkata, aku kan menari seperti Daud menari, amin. Bapak Ibu pernah baca firman Tuhannya? Ketika tabut Allah dipindahkan itu, Daud menari dengan sekuat tenaga. Amin. Bahkan dia menanggalkan jubah kebesarannya. Karena apa? Karena dia tahu dia menari untuk Tuhan, amin. Bukan menari, bukan. Pernah orang melihat orang menari seperti itu? Pernah melihat orang menari seperti itu? Bukan menari. Ada? Tidak ada, amin. Orang yang menari bagi Tuhan, bukan menari, amin. Mau menari bagi Tuhan lebih lagi, amin. Amin. Coba angkat tangannya semua. Coba angkat tangan semuanya. Katakan, ku kan menari, ku kan menari. Yeay. Katakan, ku kan menari, ku kan menari. Amin. Ku kan menari. Lebih lagi. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Yeay.
tarian Bapak Ibu semua, amin. Tuhan bersuka cita, amin. Surga bersuka cita ketika melihat saudara menari bagi Tuhan, amin. Dan Tuhan Yesus katakan, mari terus tinggal di dalam Dia. Karena kita akan memiliki roh yang luar biasa. Bahkan bukan itu saja, kita akan menghasilkan buah-buah jiwa-jiwa bagi Tuhan. Kita akan menghasilkan buah-buah kebenaran bagi Tuhan, amin. Engkau akan berbuah kalau engkau mau terus tinggal dalam Tuhan, amin. Mau terus memuji Tuhan lebih lagi. Yang mau memuji Tuhan lebih lagi, mari kita sekali lagi berikan bersorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Allah kita. Wow. Mari berseru kepada Dia, katakan wow, 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 lebih keras lagi, wow, wow, lebih lagi kata wow, 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 Yesus pokok, amen. Yesus pokok, kita jarang, mari tinggal di dalamnya, tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Lebih lagi katakan 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 Yesus pokok, Yesus pokok, kita jarang, tinggallah di dalamnya, amin. Oh oh, tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, ku cintakan, Dia cinta kita semua, amin. Yesus cintaku, ku cintakan, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, Pasti kau berbuah. Bapak Ibu, lagu ini ada gerakannya, amin. Yang mau bergerak memuji dan menari bagi Tuhan boleh lambaikan tangannya. Wow. Ketika pujian ini berkata tinggallah di dalamnya, tangan kita seperti ini. Coba rentangkan tangan dulu. Rentangkan tangan dulu. Oke, kasih jarak. Sudah? Amin. Katakan tinggallah di dalamnya. Amin. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Pastikan. Lebih lagi katakan tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Amin. Oh, tinggallah. Tinggallah di Tunjuk kanan kiri mengatakan pasti kau katakan wow.
dalam Tuhan, amin. Engkau pasti berbuah. Terus tinggal di dalam Tuhan, engkau pasti berbuah, amin. Mari sebelum duduk Bapak Ibu Saudara-saudari, berikan tos salam kanan kirimu, katakan, terus tinggal di dalam Tuhan, maka engkau akan berbuah. Haleluya. Mari silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh bersyukur kita kepada Tuhan, haleluya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memberikan persembahan kita yang pertama, izinkan saya bertanya, apakah di antara Bapak Ibu atau saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di tempat ini, boleh lambaikan tangannya? Yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Ada Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada, kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, sebab kami punya Tuhan yang sangat baik. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah pujian penyembahan kami ini Tuhan Yesus hanya demi kemuliaan nama Tuhan. Biar sebentar lagi juga Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami yang pertama. Biarlah persembahan kami ini Tuhan Yesus bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami semua yang hadir di sini, Engkau memberkati kami setiap kami masing-masing. Berkati kami, memberikan kami berkat rezeki yang sangat melimpah. Dan sebentar juga kami akan mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, biar firman Tuhan yang kami dengar ini bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Kala ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita angkat pujian ini dengan hati yang bersungguh-sungguh. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkan kami, yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu.
Selama ku hidup bagimu, napasku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi, dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik, sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami, Tuhan melawat setiap kami. Kami percaya kegerakan Tuhan sedang terjadi di kota kami, Putus Amin. Sibau, di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Ya, Tuhan. Jika kami ada sampai pagi hari ini, itu semua karena kasih karunia Amin, dan amin, anugerah amin, dari amin. Tuhan. Tiada berkesudahan kasih-Mu, selalu baru setiap hari. Amin, amin. Dan kami percaya anugerah-Mu baru bagi kami Amin. pagi hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan menguduskan setiap kami, melayakkan setiap kami menerima kebenaran firman-Mu. Layakkan dan kuduskan hamba-Mu, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang berbicara di tengah-tengah umat-Mu melalui bibir, mulut, lidah hamba-Mu. Urapi, dan kami percaya Roh Kudus menjamah setiap hati kami. Supaya setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan pagi hari ini tidak menjadi sia-sia, tetapi bertumbuh dan berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama saya katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara dikasih Tuhan. Shalom, selamat pagi. Berapa banyak dari Bapak Ibu Saudara yang mengikuti KKR? Angkat tangan. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat belum ya. Nanti kita buat seminggu gitu ya. Puji Tuhan, luar biasa Bapak Ibu Saudara. 3 hari saya mengikutinya. Hari yang paling capek menurut saya itu, bagi saya, itu hari kedua Bapak Ibu Saudara. Karena waktu itu saya sambil main drum dan pinggang saya terasa sakit Bapak Ibu Saudara. Pulang dari situ saya kayak rasa badan lemas tapi hati sukacita. Saya bilang hari yang ketiga besok lebih dahsyat lagi. Benar Bapak Ibu Saudara. Hari yang ketiga ketika saya datang, manusianya, jemaatnya lebih penuh daripada hari pertama dan kedua. Tribun semua full. Kalau hari pertama dan hari kedua itu tribun yang sebelah sini yang dekat choir sama sebelah sini yang dekat LCD, sebelah sini masih ada beberapa yang kosong, cuman yang di bawah tetap full. Tapi Bapak Ibu Saudara boleh lihat nanti di Facebooknya Bapak Pendeta Dr. Samson Dabas. Banyak hal-hal ajaib yang di luar di luar nalar manusia lah. Ini saya buka dengan kesaksian Bapak Ibu Saudara. Jadi beberapa video itu ada yang saya upload di status saya. Saya pasang di status saya kan tentang yang
stroke sebelah kanan, tangan kanan dia tidak bisa berjalan, sempat berjalan sebentar jatuh, terus didoakan lagi, akhirnya bisa berjalan. Ada Bang Martin di situ, Bang Martin di sebelah saya, Bang Martin saksinya. Terus ada yang ibu-ibu yang datang ditandu, pulang berjalan. Ada lagi anak yang pucat, kelihatannya seperti mau mati, ya saudara. Saja pucat benar, terkujur kaku. Dan ada perawat IGD, kenalan istri saya bilang, kayaknya saya kenal orangnya daerah Putus Siwa Utara. Memang sakit-sakitan itu dok katanya. Tapi waktu didoakan, dipeluk sama Pak Pendeta Samson Dabas, dia bilang tidak akan mati hari ini, akan hidup. Dan benar Bapak Saudara, dia langsung menunjukkan tanda-tanda kehidupan lah, tidak lemas benar kayak pertama kali datang. Itu beberapa aja, bahkan anak yang tinggal di tempat saya dijamah Tuhan. Dia apa namanya? Manifestasi di depan. Dia tutup telinganya, saya tanya, kenapa kamu tutup telinga setelah pulang ke rumah? Panas om katanya, nggak tahu saya kayak gimana. Kamu tahu nggak kamu didoakan, bahkan disiram air sama Pak. Nggak terasa lagi om, nggak tahu saya om. Saya pokoknya setelah saya didoakan tuh saya merasa lepas. Gitu. Bapak saudara, mungkin kita dulu waktu kecil pernah dibawa ke orang bodoh gitu. Kalau Pak Gembala bilangnya bukan orang pinter, orang bodoh gitu ya. Ke dukun-dukun, ke pemanang. Itu terikat Bapak Saudara. Dan itu harus dilepaskan. Ada hal-hal orang yang mungkin tidak percaya ada. Tapi bagi kita yang melihat dan mengalaminya. Dan di hari yang ketiga itu Bapak Saudara, saya punya tim dadakan gitu. Waktu itu, malam ketiga ini, karena saking banyaknya orang sakit maju ke depan, Pak Pendeta Samson Dabas bilang, hamba-hamba Tuhan ayo boleh ikut doakan ke depan. Dulu waktu sekolah teologi saya sering melakukan hal itu. Tapi setelah di sini saya jarang, bukan tidak pernah. Di Bika pernah saya doakan, tapi tidak sering lah, tidak sering. Saya bilang, biar hamba-hamba Tuhan yang senior aja, yang udah tua-tua yang doakan. Urapannya lebih besar gitu dah. Saya di belakang aja jaga gitu kan. Lalu Pak Basuki ini memang enggak tahu, dia di Jamaah Roh Kudus atau bagaimana. Dia narik saya, ayo doakan kakek ini, dah lama berdiri, belum didoakan. Karena Pak Samson Dabas sudah ke sana, akhirnya ada beberapa orang kita doakan. Dan puji Tuhan Bapak Saudara, bukan karena saya, bukan karena Pak Basuki, tapi karena Tuhan. Pak Basuki tanya lagi, gimana sakitnya? Pak, saya sudah mendingan. Pak, saya sudah merasakan ada perubahan. Saya enggak nanya lagi, Pak Basuki yang nanya. Dan saya bilang, waktu Komsel Laskar Kristus, Elia itu manusia biasa, sama dengan kita. Dia bisa tahan itu hujan. Dan kita juga bisa, Bapak Saudara. Amin? Amin? Kegerakan ini sedang terjadi di Putus Sibau. Dan saya percaya kegerakan itu tidak boleh berhenti. Setelah KKR selesai. Yuk kita praktekkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Jika ada orang sakit, punya iman, yuk kita doakan. Amin. Loh, kok enggak berani nih? Amin. Iya loh, kayaknya setengah-setengah ini. Yakin enggak gitu loh? Kita bisa melakukan, bukan hanya Pak Pendeta Samson Dabas saja. Semua kita bisa melakukan, menumpangi tangan dan mengusir roh-roh jahat. Amin. Oke. Kalau sudah yakin, kita belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Boleh dibuka slide-nya. Judul kebenaran firman Tuhan bagi hari ini adalah anugerah yang mengubahkan. Nah, kalau udah lihat gambar kayak begini udah tahu lah ya ini siapa ya. Siapa nih? Siapa? Bukan anak kecil lagi naik-naik, bukan ya. Bapak Saudara, ini kepala bea cukai.
Kalau sekarang dibilang apa? Dirjen pajak. Bukan cuman pemungut cukai biasa. Ini kepala pemungut cukai. Naik ke atas pohon ara. Namanya Sakeus. Kita baca Lukas 19, 1 sampai 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang yang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan ku kembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang." Amin. Slide-nya boleh dibuka, Pak. Ini gambar yang berbeda. Saya cari gambar-gambar ini di Google ya. "Zakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu," katanya. Lalu Zakeus turun dan menerima Yesus dengan apa? Sukacita. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari menyelamatkan yang hilang. Kenapa Yesus fokus ke Zakeus? Zakeus itu orang berdosa, Bapak Ibu Saudara. Bagi masyarakat Yahudi, Zakeus itu pengkhianat. Bagi masyarakat Yahudi, Zakeus itu orang yang suka memeras. Bagi masyarakat Yahudi, Zakeus itu orang berdosa. Dan orang Yahudi nggak mau dekat-dekat sama orang berdosa karena katanya najis. Padahal sesama orang Yahudi. Jadi Zakeus ini adalah pihak ketiga. Waktu itu Israel dijajah Romawi. Dan Romawi tidak mau nyuruh tentara Romawi secara represif ngambil pajak. Tidak mau, pintar. Bangsa Romawi nyuruh bangsa yang dijajah sendiri suruh nagih pajak ke bangsanya sendiri. Dan saya membaca sebuah tafsiran bahwa pemerintahan Romawi itu sama para pemungut cukai itu ngomong begini. Dengan jumlah penduduk yang ada, berapa begitu, perdagangannya berapa. Yeriko ini kota perdagangan. Barang-barang yang diperjualbelikan itu ada pajaknya. Setelah kamu setor sama saya, kalau kamu mau ngambil lebih, itu masuk kantongmu. Jadi isu atau bukan isu ya, memang terjadi. Kemiskinan pada zaman Yesus itu sangat banyak. Selain ketika zaman Yesus itu dijajah oleh pemerintahan Romawi, pajaknya terlalu tinggi, ditambah lagi orang-orang yang model kayak Zakeus suka naikkan seenaknya sendiri, dan mereka itu dilegalisasi dengan hukum
hukum Romawi. Jadi kalau orang Yahudi mau ngelawan, enggak bisa. Bahkan hasil pertanian pun ada pajaknya. Jadi pada saat itu kemiskinan memang sedang dirasakan oleh masyarakat Yahudi. Dan mereka sangat menantikan Mesias. Tapi pertanyaannya, bukan Mesias yang menyelamatkan jiwa, bukan Mesias yang memberi keselamatan tentang kehidupan kekal, bukan. Mesias bagi masyarakat Yahudi adalah Mesias yang membebaskan, proklamator, seorang raja atau seorang pimpinan atau siapapun yang bisa melepaskan kita dari jajahan Romawi itu. Mesias artinya penyelamat dan mereka mengartikan hanya sekedar untuk kehidupan duniawi. Makanya mereka menyalibkan Yesus dan bilang, lepaskan itu Barabas, salibkan Yesus. Karena Barabas selain dia seorang yang jahat, dia dikenal sebagai tokoh Yahudi yang memberontak pada Romawi. Lepaskan aja Barabas, salibkan Yesus. Siapa itu Yesus? Padahal mereka yang berteriak begitu, mereka yang makan roti 5.000. Orang dikasih makan 5 roti dan 2 ikan. Mereka yang teriak salibkan Yesus, itu mereka yang melihat mukjizat perkawinan di Kana. Mereka yang teriak salibkan Yesus, mereka melihat Bartolomeus disembuhkan dari butanya. Mereka yang teriak salibkan Yesus, mereka melihat anak dari janda di Nain yang sudah mati hidup kembali. Mereka yang teriak salibkan Yesus, mereka yang telah mengalami mukjizat dan melihat sendiri. Benang merahnya bagi kita. Jangan sampai kita habis ikut KKR 3 malam dan melihat semua hal-hal yang ajaib mukjizat. Tapi di saat ending kehidupan kita nanti atau ada sebuah titik dalam hidup kita, kita meninggalkan Tuhan dan kita bilang salibkan Yesus. Sakit Bapak Ibu Saudara. Orang Israel pada saat itu benar-benar enggak tahu moralnya di mana. Mereka hanya berpikir, Mesias yang kami mau bukan Yesus. Mesias yang membebaskan kami dari kemiskinan, dari orang-orang yang kayak Sakeus ini yang suka memungut pajak lebih dari yang benar. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang seperti itu. Sudah bertahun-tahun Kristen, sudah melayani Tuhan, sudah berbahasa roh mungkin. Bahkan pernah mendoakan orang sakit sembuh. Bahkan pernah melakukan tanda-tanda mukjizat. Bahkan pernah dipakai Tuhan melayani saudara-saudara. Tapi ketika ada masalah yang benar-benar di depan mata dan tidak bisa. Dan taruhannya hanya meninggalkan Yesus. Dia tetap meninggalkan Yesus. Sedih enggak? Sedih enggak? Sedih. Karena mukjizat, tanda-tanda ajaib itu adalah awal Bapak Ibu Saudara. Awal Bapak Ibu Saudara untuk mengenal Tuhan. Oh, itu Tuhan saya yang ajaib. Bahkan saya melihat sendiri, saya tahu, saya tidak sebut namanya. Bapak itu sudah lama jadi Kristen. Anaknya udah besar-besar. Setelah malam ketiga, dia update di Facebooknya. Saya tahu bahwa Tuhan saya hidup. Tuhan Yesus saya hidup. Itu bagus, saya kasih like. Mantap. Tapi jangan hanya berhenti sampai di situ. Hanya kagum Yesus hidup. Hanya kagum Yesus bisa membuat mukjizat. Hanya kagum Yesus bisa memenuhi segala kebutuhan kita. Tetapi dalam hal-hal yang prinsip, nantilah. Yesus di situ aja. Aku punya solusi yang lain. Maaf ya Yesus, aku tinggalkan engkau. Aku mau naik pangkat dulu.
Maaf ya Yesus, cowokku lebih ganteng, punya mobil. Jangan sampai kita menukar Yesus dengan hal-hal barang duniawi. Amin. Kita lihat Sakeus. Sakeus ini kurang apa? Coba slide-nya tadi. Siapa Sakeus sebenarnya? Sakeus, Bapak Ibu Saudara, kalau baca kitab Lukas selesai, misal Bapak Ibu Saudara teliti kitab Lukas. Lukas ini jarang menyebut nama seseorang. Contoh, janda di Nain, tidak disebut siapa namanya ketika Yesus buat mukjizat. Bahkan orang buta di pintu gerbang Yeriko, kita tidak tahu kalau kita cuma baca kitab Lukas itu namanya Bartolomeus, tidak tahu. Tapi khusus Sakeus, Lukas seorang dokter dan dia, ya saya percaya seorang dokter itu lebih teliti dan holistik gitu. Jadi kalau dokter misal sakit apa gitu ya, enggak langsung, oh itu sakitnya, ditanya dulu, punya riwayat ini, pernah makan ini, ditanya dulu yang lain-lain. Nah, ini sesuatu yang menarik bagi saya temukan ketika baca kitab Lukas. Sakeus ditulis namanya. Dalam bahasa Yunani namanya itu Sakaios. Dalam bahasa Ibrani Sakai. Nah, tahu enggak artinya apa? Sakeus. Keren loh arti namanya. Arti namanya pure dan innocent. Ini kalau itu ya, pure gold, emas yang murni itu enggak unmixed with any other matter. Jadi enggak ada campuran. Kalau yang namanya murni diumpamakan emas murni itu enggak ada campuran. Diumpamakan air mata, sumber mata air yang murni, pure spring, free from dust, dirt or time. Bebas dari debu, bebas dari noda, bebas dari kotoran, sumber air yang murni. Oh, sumber air yang murni butuh kita. Bagus itu. Kalau kita minum air yang misal ini air ada ulat-ulatnya, ada kepompongnya, ada kupu-kupu kan enggak kan? Nah, misal air ini kotor, mau enggak diminum? Enggak mau. Kita harus minum air yang murni kan? Nah, nama Sakeus itu murni, innocent, tidak bersalah, free from legal guilt and fault. Bebas dari kesalahan, bebas dari dosa. Bayangkan loh Bapak Saudara. Nama Sakeus, bapaknya ngasih nama. Orang Yahudi kalau kasih nama itu enggak sembarangan. Nama bagi orang Ibrani, orang Yahudi itu sebuah doa. Bapak Ibu tahu arti nama Habel? Habel itu arti namanya uap. Uap sebentar aja lenyap, umurnya pendek. Ada yang berani ngasih nama anaknya Habel? Tapi persembahan bagus, dia memiliki hati yang bagus, mempersembahkan yang bagus. Ya, nama itu bukan sekate-kate orang Jakarta bilang. Oh, anak ini ku namain, inilah. Atau nama artis-artis. Enggak, orang Yahudi enggak kayak gitu. Jadi orang tuanya si Sakeus ini ketika ngasih nama Sakeus, dia berharap jadi orang yang murni. Dia berharap jadi orang yang tidak bersalah, orang yang baik lah. Entah enggak disebut umur Sakeus berapa, baru hal itu terjadi. Sakeus itu ternyata hidup menjadi orang yang kaya dengan banyak memeras orang. Tidak sesuai dengan namanya. Misal, namanya jujur, tapi ternyata korupsi. Ada enggak? Ada. Di Indonesia ada nama Tuhan? Ada. Di KTP namanya Tuhan, ada loh. Tapi sikapnya enggak kayak Tuhan. Bahkan ada polisi, namanya malaikat. Benar enggak dia kayak malaikat itunya? Namanya malaikat, wah keren. Ada, tapi nama itu adalah sebuah doa. Makanya ketika saya ngasih nama ke anak saya, Karisteo, Levi Nurel, Karisteo itu dari saya. Karisteo artinya karis itu
anugerah dalam bahasa Ibrani. Theo artinya Allah, anugerah Allah. Levi Nuriel itu mamanya yang cari. Artinya yang dicintai. Jose itu marga saya sendiri. Saya bikin marga karena saya belum diadatin, saya bikin marga Jordan Senda gitu. Jadi yang nomor 2 Darlin juga ada Jose Jordan Senda. Nah, kenapa saya bilang anugerah Allah? Karena Lepin ini Bapak Saudara, lahirnya itu 8 bulan lebih dikit gitu. 8 bulan setengah kah? Pokoknya ada sampai 9 bulan. Dan cuman 2 kilo pernah saya saksikan. 2 kilo 2,05. Waktu itu dokter Regi kalau enggak salah. Dan air ketuban dah menipis. Saya dipanggil dokter Erni. Waktu itu ada abang ipar, Bang Toho. Mana pihak keluarga? Dipanggil Bang Toho. Oh, kamu abangnya ya? Dokter Erni nih. Kamu siapa? Saya suaminya dok. Oh ya, suaminya. Nih ya, harusnya Mama Lepin tuh waktu itu masuk dadakan Bapak Saudara. Jadi dia itu mau dioperasi gak sempat puasa. Harusnya kalau operasi dia sesar harusnya puasa. Karena waktu di USG terakhir, air ketubannya ada sisa sedikit benar. Bu Erni bilang begini, Pak, ini ada dari pihak keluarga, saksi, ada dari suaminya. Kita enggak tahu, tapi kita berdoa, ya kan? Kalau disuntik, saya paginya itu masih beli kerupuk basah, ingat. Karena enggak tahu kalau itu mau jam 7 itu saya beli kerupuk basah di Asifas itu. Supaya makan, kami pikir enggak siang, jam 9 kah jam 10 operasinya. Kok pikir enggak, karena waktu itu cuman kontrolnya, oh nanti. Ternyata pas kontrol pagi itu harus masuk. Enggak tahu kerupuk basah udah dimakan belum sama Mama Lepin, saya enggak tahu. Nah, dia bilang begini, Pak ini enggak sempat dipuasakan. Jadi kalau pas di anestesi, waktu dibius, lalu makanan enggak tahu jalan kemana, masuk ke paru-paru, kesembuhan, mamanya bisa meninggal. Waduh, saya bilang. Atau kalau enggak disegera operasi nih, Lepin nih, Lepinnya yang meninggal karena dah habis air ketuban. Gimana Pak Toho? Gimana suaminya? Bikinlah dok yang terbaik, saya doa. Enak ngomong di depan dokter Erni. Dokter Erni pergi persiapan, saya datang ke Mama Lepin. Sambil nangis saya doakan. Ya Tuhan, masa sampai kayak begini gitu. Saya doakan. Puji Tuhan, Lepin keluar dengan baik, 2 kilo 2,05 gram, tidak masuk inkubator, tidak sempat menelan air ketuban, dan bisa menangis. Dan sekarang Bapak Ibu boleh lihat besar. Cuman dia agak kelilit tali pusat di leher. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, Lepin kalau kurus itu kepalanya kelihatan agak besar. Enggak tahu, mungkin kelilit leher jadi sari-sarinya enggak masuk ke bawah, saya enggak tahu. Makanya Lepin agak gendut, agak berisi baru dia pas gitu. Tapi enggak masalah, yang penting dia sehat. Dan mamanya pun sehat, amin. Puji Tuhan, itu sebuah kesaksian bagi saya. Makanya saya kasih nama anugerah dari Tuhan yang dicintai. Nah, nama Sakius, kembali ke Sakius, itu diharapkan memiliki kehidupan yang baik. Coba kita tarik ke nama kita masing-masing. Sesuai dengan harapan orang tua. Sesuai enggak? Lanjut. Kondisi Sakius. Dia kepala pemungut cukai, bukan pemungut cukai biasa, dia kepalanya. Jadi ada bagian pemungut cukai, dia kepalanya. Bagian dia lebih besar. Orang kaya, miliki banyak harta, tapi badannya pendek. Orang berdosa, karena boleh dibaca di Lukas 18, boleh dicatat. Pemungut cukai itu dianggap orang berdosa oleh orang Yahudi. Dibenci oleh masyarakat Yahudi, dianggap sebagai pengkhianat karena mengambil pajak untuk Romawi, tapi ngambil sesama bangsanya sendiri. Lanjut. Nah,
Ternyata dari segala kesempurnaan harta yang dimiliki oleh seorang Sakeus yang banyak hartanya, dia ada rasa yang kurang, ada kekosongan dalam hatinya yang tidak bisa diisi oleh apapun. Nih Blaise Pascal. Blaise Pascal ini adalah kalkulator mekanik pertama tahun 1623. Dia hidup meninggal 1662, cuman 40 tahun aja. Blaise Pascal ini orang Prancis. Dia seorang matematikawan, fisikawan, dan seorang teolog juga. Dia ngomong begini, there is a God-shaped vacuum in the heart of each man which cannot be satisfied by any great thing, but only by God the Creator made known through Jesus. Maaf kalau bahasanya enggak pas ya. Ada sesuatu kekosongan dan kehausan akan Tuhan di dalam setiap hati manusia yang tidak dapat dipuaskan oleh ciptaan apapun yang ada di dalam dunia ini selain oleh Sang Pencipta melalui Yesus Kristus. Punya mobil bagus, oke. Punya istri idaman, oke. Punya suami idaman, oke. Punya pekerjaan yang dicita-citakan dari kecil, oke. Punya segala harta, oke. Tapi itu tidak akan pernah memuaskan hatimu. Amin. Segala hal dalam dunia ini ketika engkau capai semua tetap ada yang tidak puas. Tapi jika sekarang kau berkata, ngampur Pak Jordan tuh, aku biasa-biasa aja, Pak, enggak masalah. Makan tinggal makan, minum tinggal minum. Aku hidup tanpa Tuhan enggak masalah, hidup juga kok. Banyak orang-orang ateis juga yang hidup kaya, sejahtera, aman. Tunggu tanggal mainnya. Tunggu aja tanggal main. Ketika Tuhan menciptakan manusia, ada roh Allah yang dihembuskan, nefes hayim. Ada roh Allah dalam diri kita yang harus kita isi dengan apa? Dengan Sang Pencipta. Jadi Tuhan tidak hanya menciptakan kita untuk memuaskan keinginan daging kita. Makanya di dalam agama Kristen cukup satu istri. Ini untuk Bapak Ibu, untuk yang mau menikah juga atau istri enggak boleh 2. Apalagi 3, 4. Kenapa Tuhan Yesus ngomong cuman 1? Kenapa kekristenan nikah cuman 1? Karena seks tidak memberi kepuasan kepada manusia. Oke, 1 istri lagi, 2 istri lagi, makin gila, makin jadi. Makin kelainan. Ya, tidak ada hasrat di dunia ini yang bisa memuaskan hidup kita. Hanya siapa? Hanya Tuhan. Benar Bapak Saudara. Makanya cukupkan dengan 1. Pernikahan bukan sekedar tentang seks. Pernikahan itu tentang membangun hubungan bersama untuk menuju rencana Allah yang baik. Saya pernah mengatakan di tempat ini, jika istrimu tidak pernah ke gereja, istrimu tidak berdoa, istrimu tidak baca Alkitab, jangan salahkan orang lain, suami tanggung jawab. Jika suamimu tidak pernah ke gereja, mabuk-mabukan, main judi, main ayam, sabung, main hal-hal yang tidak bagus, ditegur tidak bisa, jangan salahkan orang lain. Doa sebagai istri. Karena kita udah satu. Amin. Makanya saya sering bilang sama anak-anak muda, sebelum kalian ngambil komitmen untuk bersatu, benar-benar dilihat. Jangan nyesal kemudian. Kalau udah nyesal, aduh Pak, aku boleh ganti enggak? Enggak boleh. Dah, jalani itu pilihan. Benar loh. Jangan sampai salah pilih. Boleh ganti? Enggak boleh. 1 untuk selamanya. Hanya apa yang bisa memisahkan kita? Hanya apa Pak? Maut.
Hanya maut yang bisa memisahkan setelah diberkati Tuhan. Pak, ternyata saya baru tahu. Suami saya tuh kalau tidur ngoroknya keras benar. Dulu waktu pacaran saya enggak tahu. Ya iyalah kan belum tidur bareng-bareng. Kecuali kalian pernah pas pacaran tidur bareng-bareng jadi tahu ngoroknya. Pak, saya enggak bisa tidur satu kamar sama suami saya. Ya dibiasain. Ya ditengok, makanya saya bilang begini sama anak-anak muda. Kalau masih pacaran itu buka mata, buka matanya, buka telinga, baik-baik, jangan ditutup. Jangan ketutup sama bau wanginya, jangan ketutup sama mobilnya yang bagus, motornya yang bagus. Dah usah, buka mata bagus-bagus, tuh buka telinga bagus-bagus, ditengok karena enggak bisa diganti. Tapi kalau udah menikah, ya tutup mata, tutup telinga aja. Suaminya ngoroknya kencengnya tutup telinganya, ya udah ini memang gitu ya saudara. Amin. Lanjut. Nah pertanyaannya, bagaimana kondisi hatimu saat ini? Bagaimana kondisi kerohanianmu saat ini? Apakah engkau baik-baik saja tanpa Tuhan dalam hidupmu? Tuhan selalu setia. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan tidak pernah tidak menepati janjinya. Tuhan selalu memberkati, yang bermasalah itu manusianya. Setia enggak sama Tuhan? Nih, saya belajar tentang kesetiaan bagus loh dari Pak Samson Dabas waktu seminar yang pertama. Beliau bilang, ini saya bagikan di sini. Ada yang datang ikut seminar kan? Kalau kalian orang Kristen dan melayani Tuhan, kalau selama ini teologinya itu bilang begini, dia punya sekolah teologi dan dia ajarkan di sekolah teologinya di Nigeria. Tuhan yang pertama, lalu melayani Tuhan yang kedua, lalu keluarga. It's wrong katanya. Ingat saya, it's wrong pokoknya. Salah itu teologi salah. Pemahaman yang salah itu. Kata Pak Samson Dabas nih yang lebih pengalaman. Saya sepaham dengan beliau. Padahal beliau dari Nigeria, jauh beda benua. Yang pertama itu Tuhan, yang kedua keluarga, baru engkau melayani sesama. Jangan sampai kau terlihat baik di orang lain tapi keluargamu berantakan. Jangan sampai kau ngurusin anak orang tapi anak sendiri tidak diurusin. Jangan juga jadi alasan kebanyakan ngurusin anak tidak mau peduli sama orang lain. Harus seimbang. Betul? Tidak selamanya dagang itu untuk untung. Dagang juga kadang-kadang ada untuk memberkati orang lain. Amin. Tidak selamanya segala hal diukur dengan uang. Ada kawan kita sakit, jemaat kita sakit. Pak, saya tidak punya uang untuk bawa sesuatu. Datang aja, doakan. Tidak segalanya semua diukur dengan uang. Doa, perhatian, WA. Ngapa enggak ke gereja? Ngapa enggak datang? WA, susah WA. Nggak tanya, oh ya kawanku enggak datang ke gereja hari ini. Kemana? Kemana? Oh aku lagi sakit perutku, didoakan. Ada kesaksian ya saudara ya. Saya jadi banyak kesaksian tapi ya bentar lagi kita selesai. Ini Mama Lepin, saya udah izin sama Mama Lepin. Minggu lalu dia nak ke gereja. Harusnya dia ke gereja pagi karena dia masuk sore. Cuman dari hari Kamis waktu porseni, kami bawa anak-anak main di sana. Ada wahana anak-anak kan, mereka makan. Entah makan apa, saya enggak makan. Saya hari Kamis tuh karena saya langsung ke sini. Enggak tahunya anak-anak enggak masalah, opung enggak masalah, Mama Lepin kayak keracunan gitu. Bolak-balik enggak bisa tidur, subuh tuh enggak bisa tidur, sakit perut.
ke kamar mandi, pokoknya enggak enak lah perut. Sampai Mama Lepin bilang, mending aku sakit yang lain lah daripada sakit perut. Enggak bisa tidur aku. Obat ini udah diminum, obat ini udah diminum. Sampailah pada hari Minggu sore, saya sharing sama kawan-kawan pelayanan di tempat ini. Dia jaga tetap, berdua kan. Tapi dia disuntik, pas jaga IGD dia disuntik obat apa gitu. Terus saya sharing, didoakan sama Ibu Gembala. Yuk tolong doakan istri saya. Bukan saya tidak pernah doakan, saya juga doakan. Tapi jika terkadang kita juga butuh dukungan kawan-kawan untuk berdoa. Dan ini terjadi, benar-benar terjadi. Ketika kita berdoa di sini, Mama Lepin di IGD, waktu saya datang pulang dari gereja mau ngantar makanan ke sana, dan saya bilang tadi kamu didoakan oleh Bu Sondang dan kawan-kawan. Ada sesuatu terjadi di perutnya dan rasanya enak, kayak adem gitu. Kuasa Tuhan itu ada, nyata di tengah-tengah kita, bahkan di gereja kita. Amin. Ketika kita percaya, bersehati bersama-sama. Waktu komsel kemarin Pak Fidel bawa firman Tuhan, Yakobus 5, coba kita buka. Ayat 13 dari ayat 12. Yuk kita baca sama-sama. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau sesuatu yang lain. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau seseorang di antara kamu menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia bernyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia berbuat dosa maka dosanya itu akan diampuni. Garis bawahi, doa yang lahir dari apa? Iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Doa yang Doa yang lahir dari iman, Bapak Saudara. Lanjut. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ini biasanya dipotong, ayat yang A-nya itu tidak ditulis, hanya ditulis yang ini. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Di mana dia bisa disebut benar kalau ayat yang A-nya tidak saling ngaku dosa dulu. Ada beberapa kakek kemarin yang saya doakan, saya bilang, "Kek, kita berdoa dulu untuk dosa-dosa. Kita minta ampun dulu. Sebelum kita doa untuk sakit yang Nuan alami, kita doa minta pengampunan dari Tuhan. Kita berdoa dulu memohon ampun, baru berdoa untuk tempat yang sakit." Jangan salah Bapak Saudara. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Tapi harus saling mengaku dosa dulu. Jangan dipisah ayatnya. Lanjut. Elia, ini yang saya bilang di awal tadi. Elia itu manusia biasa sama seperti kita dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan di bumi dan mengeluarkan buahnya. Amin. Kita sama dengan Elia. Lanjut. Slide-nya Om. Nah, Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya walaupun telah menanamkan kekekalan. Nah, di dalam hati manusia ada sesuatu yang kekal. Namun mereka tidak dapat melihat keseluruhan pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Ini terjemahan firman Allah yang hidup. Kenikmatan pencapaian duniawi tidak akan memberikan kepuasan yang sejati. Hanya Yesus yang bisa memberikan kepuasan yang sejati dalam hidup kita. Amin. Lanjut. Tindakan Sakius tadi. Setelah Sakius berusaha melihat Yesus, kemudian dia naik ke pohon ara. Ada usaha untuk mengejar Yesus, Bapak Saudara. Dia lari dulu,
ninggalkan kerumunan tuh, dia naik ke pohon ara. Nih, tentang pohon ara banyak Alkitab mencatat. Di Kejadian 3, Hosea 9 ayat 10, Markus 11, bahkan itu ketika Yesus mengutuk pohon ara. Singkatnya begini tentang pohon ara. Pohon ara itu ketika Adam dan Hawa ketahuan makan buah pengetahuan, dia tarik itu pohon ara, nutupi ketelanjangannya. Lalu Allah ngomong, dari mana kau manusia Adam tahu bahwa kau telanjang? Itu istriku, wanita yang kutempatkan di sisiku yang ngasih makan buah pengetahuan itu. Pohon ara ini melambangkan apa? Melambangkan usaha manusia untuk menutupi segala dosa. Pohon ara melambangkan sebuah usaha manusia. Pohon ara itu si Sakius naik ke pohon ara. Tuhan mau mengubah pohon ara yang pernah dikutuk Yesus tidak berbuah. Pohon ara yang dinaiki Sakius berbuah pertobatan. Amin. Sakius naik ke pohon ara itu bukan sebuah kebetulan. Itu buah pertobatan Bapak Ibu Saudara. Bertobat loh Sakius. Selanjutnya. Ketika Yesus menemui Sakius, ini posisinya sama dengan ketika Yesus bertemu janda di Nain. Pernah saya khotbahkan tentang itu, membangkitkan anak janda di Nain. Yesus itu kemarinnya, ini tentang janda di Nain, itu ada di tepi Danau Galilea. Dia harus berjalan 10 sampai 15 kilometer menanjak. Perjalanan selama 10 jam. Waktu itu saya tampilkan di sini Google Map-nya. Perjalanan selama 10 jam. Nah, tiba-tiba di pintu gerbang ketemu sama janda di Nain, sama rombongan iring-iringan, itu bukan kebetulan. Yesus sudah tahu. Sama dengan ketemu dengan Sakius. Dari mana Yesus tahu nama Sakius? Tiba-tiba dia langsung, adakah kawannya yang ngomong? Alkitab tidak mencatat, tapi Yesus tahu langsung, Sakius turun, aku mau ke rumahmu. Itu inisiatif Yesus, menggambarkan inisiatif Allah yang mau menyelamatkan orang yang berdosa. Amin. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara selamat, Bapak Ibu Saudara menerima anugerah pagi hari ini sebagai orang yang selamat, sebagai orang yang merdeka, bukan karena perbuatan. Setelah itu baru Sakius memberikan hartanya. Bukan karena Sakius memberikan harta lalu dia diselamatkan. Bukan karena persembahan kamu diselamatkan. Bukan karena kebaikanmu kamu diselamatkan. Bukan karena perbuatan baik. Bukan karena hal-hal yang dilakukan manusia kamu selamat. Bukan. Tapi murni itu inisiatif Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara selamat pagi hari ini menerima anugerah itu, jangan egois, kasih tahu ke kawan yang lain. Seperti saya, kasih tahu ke kawan saya yang Madura itu. Yesus yang menyembuhkan. Dina, datang saya bilang. Gitu, kalau enggak percaya. Yuk kita mulai berani, jangan minder. Jangan minder. Kamu agama apa? Saya Kristen Bapak Saudara tahu, saya dari SD, SMP, SMA, tinggal di lingkungan orang Madura. Sampai saya bisa bahasa Madura. Waktu saya pertama kali ke Kalimantan Barat, saya ditakut-takutin sama Bang Rudolf. Ada yang kenal Bang Rudolf ya? Bang Keru tahu Bang Rudolf ya? Woi, kau nih orang Madura. Kau nanti dicium, bau kambing, hilang kepalamu katanya. Waduh, kayak bilang. Karena tragedi itu. Nggak ada bang, aku bukan orang Madura bang. Aku orang Jawa, cuman bisa bahasa Madura, aku bilang. Nuan cium-cium aku nggak bau kambing, aku bilang. Cuman aku suka makan kambing. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa kita semua diselamatkan semua karena apa? Anugerah.
Makanya jangan egois, kasih tahu saudara-saudaranya yang belum percaya Tuhan. Yuk kita percaya kepada Tuhan. Lanjut. Respon semua orang. Ini. Respon orang-orang Yahudi itu bersungut-sungut dengan sikap Yesus terhadap orang berdosa seperti Sakius. Saya telusuri dalam bahasa Yunaninya itu diegongizon. Murmur greatly, continue murmuring. Verb imperfect, indikatif, aktif itu stemnya. Artinya apa? Bersungut-sungut di sini bukan cuman ngomong sebentar. Parah nih Yesus. Masa datang ke rumah orang berdosa. Imam-imam mengajarkan tidak boleh kita dekat-dekat sama orang berdosa. Dia malah numpang ke rumah orang berdosa. Bukan cuma sekali waktu itu aja. Terus. Dia omongin terus. Pulang ke rumah ngomong ke anak istrinya. Tadi Yesus tuh masa datang ke rumah Sakius. Kamu tahu Sakius kan yang meras kita kemarin? Ketemu lagi besoknya lagi. Dia omongin terus. Bahwa Yesus datang ke rumah orang berdosa. Sama kejadiannya dengan seorang perempuan yang ketangkapan basah berbuat zina, dibawa sama orang-orang Farisi sama imam-imam ke depan Yesus. Lalu imam-imam ini ngomong, menurut hukum Musa orang kayak gini harus dilempari dengan batu sampai mati di pintu gerbang. Yesus ngomong, ada di antaramu yang tidak berdosa, lempar batu pertama kali. Lalu pulang satu-satu. Udahlah. Wis angel wis. Wong Jawa ngomong angel wis, ngelawan Yesus wis angel. Sengaja memang ini Imam Farisi ini, orang-orang ini memang sengaja cari kesalahan Yesus. Apakah dia melanggar hukum Taurat, hukum Musa? Yesus ngomong ke orang yang berdosa, cewek nih, perempuan berzina. Ada enggak yang lempari kamu batu? Ada Tuhan. Saya juga. Pulanglah, jangan berbuat dosa lagi. Sama ketika Yesus duduk di rumah Sakius, Alkitab tidak mencatat Yesus nempelengin Sakius. Kurang ajar kau. Kau suka meras orang. Geram aku. Tadi di luar tuh aku ndak enak mau mukul nuan gitu. Malu. Nih di rumah tutup semua, tutup. Ya aja dah. Enggak Bapak Saudara. Ilmu seperti ini yang kita harus belajar dari Yesus. Mengasihi orang yang berdosa. Saya aja kadang-kadang geram loh masih. Sama siapa? Sama anak-anak yang saya ajar. Di Bika situ, dah aku kasih tahu, dah usah kawin dulu. Geram kadang-kadang. Tengok ya, aku bilang sama kawan-kawannya. Nuan dari Jelemuk kan? Bilang, Nuan dicari Pak Jordan. Gitu. Ngapa Nuan kawin dulu? Kadang-kadang hatiku geram gitu Pak. Kalau Yesus kan enggak. Kalau saya mungkin di rumah Sakius itu saya, kau ini suka meras. Geram gitu Pak, geram. Saya kadang-kadang geram. Bilang sama kawanmu, kau pas pulang ke Jelemuk, kawan dicari Pak Jordan. Percuma 3 tahun belajar sama Pak Jordan. Ada yang mau lulus, bahkan pas perpisahan itu ternyata udah isi. Masih dia santai-santai ikut perpisahan. Anak Kristen lagi, aduh apa enggak sakit hati saya. Untung saya bukan Yesus yang ketemu Sakius waktu itu. Mungkin geram saya. Yesus enggak mengasihi. Lanjut, terakhir nih. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Orang yang bersungut-sungut itu pasti orang Farisi yang berdoa, Tuhan saya tidak lebih baik, saya bukan orang jahat seperti pemungut cukai di Lukas 18. Saya bukan merampok kayak pemungut cukai, saya orang Farisi Tuhan, saya orang imam, baik berbuat baik. Jangan pernah bandingkan dirimu lebih baik dengan orang lain. Tapi bandingkanlah dirimu dengan kekudusan Tuhan. Kita semua bobrok dan berdosa, tidak layak hidup sebenarnya. Kalau kita bandingkan diri kita, aku nih udah WL bertahun-tahun, kau siapa ngasih tahu aku? Kau anak ingusan, baru pelayanan setahun udah ngasih tahu. Jangan gitu. Aku udah khotbah kemana-mana, ke seluruh dunia, ngapain kau tegur aku? Nah udah susah. Itu juga yang dibicarakan di seminar di Pak Samson Dabas, dibilang
Hamba-hamba Tuhan itu jangan sampai tidak bisa ditegur. Jangan sampai merasa dirinya selalu benar. Jangan sampai tidak bisa dikasih masukan, kritikan. Jangan sampai, kata Pak Samson Dabas. Saya, Pak Samson Dabas bilang, baca Alkitab 20 pasal satu hari. Berdoa 4 jam sehari. Itu aja saya masih mau ditegur. Saya membandingkan diri saya. Aku enggak sampai 4 jam sehari doa. Enggak sampai 20 pasal sehari. Aduh. Jarang puasa lagi gitu. Aduh. Kita perlu ikuti teladan Pak Gembala ya. Beliau puasa sampai hari ini. Saya baru mau mulai mengikuti teladan beliau. Puasa itu perlu Bapak Saudara. Bukan untuk kurus, tapi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau untuk kurus itu namanya diet, bukan puasa. Karena kalau diet kita masih bisa balik marah-marah. Kita biasa masih melakukan dosa. Tapi kalau puasa, tahan-tahan diri. Oke, lanjut. Anugerah mengubah hati sebelum perilaku. Anugerah Tuhan menata ulang Sakeus. Jadi jangan dibalik-balik Bapak Saudara. Sakeus itu diselamatkan karena dia menyedekahkan hartanya. Enggak, hatinya dulu diubah. Amin. Pagi hari ini yang mau berubah, pegang hatinya. Di mana ya hati ya? Hati ada di mana ya? Menurut saya hati itu ada di pikiran Bapak Saudara. Ada di sini. Tapi ya bolehlah kita pegang dada kita. Ini jantung sebenarnya, bukan hati. Pikiran kita itu ada di hati. Hati nurani itu ada di pikiran kita sebenarnya. Cendelanya hati nurani itu pernah saya sampaikan di sini. Apa? Mata dan telinga. Bagaimana warna hati nuranimu diwarnai oleh matamu yang apa yang kau lihat setiap hari. Telingamu mendengar setiap hari, itu yang mengisi hati nuranimu. Kalau hal-hal buruk, hal-hal yang mencemooh itu yang mengisi hati nuranimu, wah udah. Oke, kita bangkit berdiri kepada Tuhan. Untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih. Mari kita sungguh-sungguh nyanyikan pujian ini Bapak Saudara. Amin. Di altar, mari kita buka hati kita pagi hari ini di hadapan Tuhan. Biar Tuhan mengubah hati kita pagi hari ini. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih. Yes, seluruh hidup kami Tuhan. Yes, di altarmu menyembahmu. Singer nyanyikan pujian ini. Ku buka hati untuk jamahan. Mari kita merenungkan kehidupan kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Kita memohon ampun kepada Tuhan. Segala hal-hal yang tidak berkenan yang pernah kita lakukan. Mari kita memohon ampun, pengampunan dosa kepada Tuhan. Supaya Tuhan mengubahkan hati kita. Dan kita boleh berbuah menjadi berkat bagi banyak orang. Menyembahmu. Nyanyikan pujian ini dengan iman. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu.
setiap kami memberikan seluruh hidup kami hanya padamu Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biar setiap firman-Mu Tuhan boleh menjadi rema di hati kami, boleh terus kami terima Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Terima kasih Bapa yang baik, kami ucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Saya ajak kita semua untuk mengangkat amplop persembahan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya kepada firman-Mu yang berkata, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaan-Mu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Pada saat ini kami datang dan membawa persembahan kami kepadamu. Saat kami memberikan persembahan ini, kami percaya bahwa Tuhan pasti memberikan berkat yang berlimpah-limpah, perluasan visi dan misi, pelayanan yang diberkati, pelipat gandaan jiwa-jiwa, kesembuhan dan mujizat, pemulihan dan keharmonisan rumah tangga, studi-studi yang diberkati, pekerjaan-pekerjaan yang lebih baik, penjualan-penjualan yang lebih baik, keuntungan-keuntungan dan upah-upah, penyelesaian hutang-hutang dan kredit, perumahan-perumahan dan warisan-warisan, bunga dan hadiah-hadiah, cek-cek di dalam surat, royalti-royalti diterima. Dan inilah saat kami memberi persembahan kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali, dan kita akan mendengarkan pengumuman untuk sepekan ke depan. Salam jemaat Tuhan, bersama saya Ria. Di sini saya akan menyampaikan pengumuman atau warta sepekan ke depan. Pada hari Selasa akan diadakan doa bersama pada pukul 18.30 sampai dengan selesai bertempat di GBI Putus Ibau. Untuk persiapan ibadah raya, latihan musik akan diadakan setiap hari Kamis pukul 18.30 sampai dengan selesai bertempat di GBI Putus Ibau. Untuk hari Jumat akan diadakan komsel akan diadakan pukul 18.30 sampai dengan selesai. Jangan lewatkan ibadah gabungan GC Youth dan DM setiap malam minggu pukul 18.30 sampai dengan selesai bertempat di GBI Putus Ibau. Selain dari beberapa bentuk pelayanan di atas, GBI Putus Ibau juga melakukan pelayanan di Yayasan Uncak Kapuas Bersinar. Di antaranya, pelayanan pendidikan, pelayanan sosial kemasyarakatan melalui pelayanan kasih kepada kaum duafa, pelayanan kunjungan rutan, serta rumah sakit. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan melalui bank, baik persembahan umum, ucapan syukur maupun persepuluhan, dapat mentransfer melalui nomor rekening gereja di BRI Britama dengan nomor rekening 0305 0101 2537 506 atas nama GBI Putus Ibau. Dan untuk persembahan pembangunan dapat mentransfer dengan nomor rekening 0305 01008893 504 atas nama GBI Putus Ibau. Sedangkan persembahan yayasan dapat mentransfer ke nomor rekening 0305 0101 8056 508 atas nama Yayasan Uncak Kapuas Bersinar. Untuk informasi pelayanan gereja, jemaat Tuhan dapat menghubungi WA gereja di nomor 0821 5853 6112. Sekian pengumuman dari saya. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Mari kita tutup mata kita berdoa. Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kami. Hari-hari telah kami lalui Tuhan. Kau telah menyertai hidup kami, setiap langkah hidup kami telah Engkau memberkatinya Tuhan. Terima kasih untuk berkat yang kami terima, baik itu berkat jasmani maupun rohani yang kami nikmati Tuhan. Terima kasih. Satu hal yang kami tahu bahwa Engkau Allah kami yang hidup, Allah kami yang punya khalik langit dan bumi, Allah yang pencipta alam semesta Tuhan, Allah yang layak kami sembah untuk selama-lamanya Tuhan. Allah mengetahui, Allah Alfa dan Omega Tuhan. Engkau Jehovah Jireh Tuhan. Engkau Allah yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kalau boleh pada
pagi menjelang siang ini kami bisa berada di tempat ini Tuhan, untuk mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan, untuk bersekutu, untuk bersama-sama, untuk memuji nama-Mu yang hidup Tuhan, nama-Mu yang agung Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalaupun rema, biar firman yang kami mendengar Tuhan menjadi kekuatan kami, menjadi rema dalam kehidupan kami, untuk menjadi toladan kami, tolak ukur kami ketika kami menjalani hidup ini Tuhan. Biar firman yang kami boleh mendengar pada pagi hari ini menjadi hidup Tuhan, untuk berbuah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau tahu hidup kami tidak putih seperti salju Tuhan. Kadangkala hidup kami Tuhan merah seperti termiji. Banyak dosa-dosa kami yang mendukakan hati-Mu Tuhan. Bapa, ampunilah kami seperti kami mengampuni setiap orang bersalah kepada kami. Kami lepaskan semua orang-orang pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada kami Tuhan. Begitu juga Tuhan, ampunilah dosa kami Tuhan. Dosa-dosa yang kami lakukan yang mendukakan hati-Mu Tuhan, yang menyakiti hati-Mu Tuhan. Ampunilah Tuhan. Kami yakin dan percaya ketika dosa kami merah seperti termiji Tuhan, Engkau akan menjadi putih seperti salju Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua hidup kami dalam pernyataan-Mu Tuhan. Ketika kami datang ini Tuhan, banyak sakit penyakit Tuhan, Engkau yang akan menyembuhkan Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan untuk menapak hari-hari ke depan Tuhan. Apapun hidup kami, permasalahan hidup kami Tuhan, kekecewaan, sakit hati Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau mampukan kami untuk melewati hidup ini Tuhan. Engkau yang akan membalut dengan kasih-Mu yang luar biasa Tuhan, membalut hati kami, membalut kekecewaan kami. Engkau yang sungguh luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi, kami serahkan dalam tangan-Mu. Pernyataan-Mu yang sempurna dan nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Setiap air mata yang keluar dari mata kami Tuhan, kami yakin percaya akan ditampung dalam kiblat-Mu Tuhan. Air mata yang keluar tidak akan sia-sia Tuhan. Kami tahu Tuhan, pembelaan kami hanya daripada-Mu Tuhan. Engkau yang akan membela kami. Ketika Engkau membela kami, siapakah lawan kami Tuhan? Kami yakin dan percaya Engkau yang mampukan kami untuk menapak hari-hari yang akan datang Tuhan. Engkau yang akan menyertai setiap langkah hidup kami Bapa. Terima kasih untuk berkat-berkat yang Engkau berikan. Pada saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia. Kami serahkan dalam tangan-Mu penyertaan-Mu yang sempurna. Krisis global yang terjadi Tuhan, kami yakin percaya Engkau memampukan pemimpin kami Tuhan untuk mengatasi krisis yang ada Tuhan. Kiranya hikmat daripada-Mu menyertai mereka Bapa. Begitu juga kami berdoa untuk Kabupaten Kapuas Hulu. Kami serahkan dalam tangan-Mu penyertaan-Mu yang sempurna. Engkau berkati keluarga-keluarga pemimpin kami, bupati, wakil bupati, kepala OPD semua Tuhan. Kau memberkati mereka, damai sejahtera sukacita mengalir hati pikiran mereka. Hikmat daripada-Mu Tuhan mengalir dalam pikiran hati pikiran mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang beribadah di pagi dan maupun sore hari Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan. Kau berkati mereka. Bapa, di antara kami gereja-gereja yang ada di Kapuas Hulu Tuhan, beri kami unity satu sama lain Tuhan. Saling bergandeng tangan Tuhan. Biarlah dengan unity itu nama-Mu dimuliakan Tuhan. Kami memberkati gereja Protestan, kami berkati gereja Katolik Tuhan. Kami berkati gereja KPDI Tuhan. Kami berkati gereja GGI Tuhan. Kami juga berkati gereja GKMI Tuhan. Kami serahkan semua hanya dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kami menjadi satu tubuh Tuhan, saling melengkapi satu sama lain Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada saat ini juga kami berdoa untuk Pak Wilan yang ada di Pontianak. Kau berkati anak istrinya pelayanan Tuhan. Semuanya Kau berkati. Kau yang akan berkati pelayanan Tuhan. Kau yang memberkati anak dan istrinya, dan apapun dia lakukan Kau buat berhasil Bapa. Terima kasih. Biarlah dia makin peka mendengar suara-Mu. Bapa, pada saat ini juga kami berdoa untuk gembala kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kau beri hati seorang gembala dari hatinya Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu Bapa. Berkati pelayanan Tuhan. Berkati anak istrinya yang
Berkati anaknya juga Tuhan yang masih kuliah. Kau berikan hikmat, pintar, kebijaksanaan, pengetahuan mengalir dalam hati dan pikirannya Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua dari istri gembala kami Tuhan. Kau berkati, kau sembuhkan penyakitnya Tuhan. Ketika dalam sakit penyakit Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan beliau Tuhan, sehingga kesembuhan dan sejahtera, sukacita mengalir dalam hati dan pikiran orang tua dari istri gembala kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus Tuhan. Kami serahkan semua hidup kami dalam tangan-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna. Kami yakin percaya Tuhan, Engkau mendengar doa-doa kami. Kau berfirman, 2-3 orang minta dalam nama Tuhan Yesus akan berolehnya Tuhan. Sekarang kami lebih daripada 2-3 orang. Kami bersepakat meminta dalam nama Tuhan Yesus, dan kami kembalikan firman ini dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, dan kami akan mendengar berkat yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Jemaat-jemaat Tuhan yang dikasihi, mari angkat tangan kita kepada Tuhan untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat daripada Allah Bapa melalui putranya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib menebus dosa kita semua, dan melalui Roh Kudus yang menyertai kita sampai akhir zaman. Bawalah berkat ini dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu, dalam apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu dibuat yang menjadi berhasil. Kemanapun kakimu melangkah, Tuhan menyertai engkau. Yang sudah menerima berkat ini bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.